Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump unggul sementara atas Kamala Harris di Pilpres Amerika Serikat. Trump berjanji berjuang bagi setiap warga Amerika Serikat dan akan memberikan masa keemasan bagi warga Paman Sam. Bagaimana dampak kemenangan Donald Trump terhadap Indonesia? Sore ini kita akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan ekonom senior Indef Afiliani. Selamat sore Prof. Hikmahanto dan Mbak Afiliani. Selamat Selamat sore. sore. Saya mau ke geopolitik dulu ya, baru saya nanti ke ekonominya, ke Mbak Afi, ke Prof. Hikmahanto dulu. Prof. Hikmahanto, dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden baru Amerika Serikat, bagaimana menurut Anda pengaruhnya terhadap hubungan dengan Indonesia? Ya, sebelum ke hubungan dengan Indonesia, tentu bagaimana yang terjadi akan terjadi dengan dunia. Saya melihat ya kemungkinan perang di Timur Tengah itu akan bereskalasi. Kalau tidak hati-hati ini, karena apa? Presiden Trump ketika beliau masih berkampanye mengatakan bahwa kalau saya menjadi presiden, Iran akan saya serang dahulu. Jadi ini ada kekhawatiran bahwa sekarang Iran akan menjadi target. Dan Iran akan dikatakan sama Presiden Trump, Anda hentikan serangan ke Israel, termasuk juga proksi-proksi Anda, atau kami akan serang Anda. Ya. Dan kalau misalnya Iran nantinya akan menghentikan, ya berarti kan menunjukkan bahwa Amerika great again. Amerika bisa menyelesaikan permasalahan. Demikian juga dengan perang di Ukraina. Nanti Prof. Hikmahanto? Presiden Trump akan berbicara dengan presiden, ibaratnya, ya, halo? Ya, silakan. Ya, ya. Presiden Joe Biden itu kan kayak anak yang bermusuhan ya. Dia kalau bermusuhan lalu kemudian tidak membuka dialog, tidak membuka komunikasi. Nah, sementara kalau Presiden Trump, kita tahu waktu beliau menjabat sebagai presiden, beliau bertemu dengan Putin, beliau ketemu dengan pemimpin tertinggi di Korea Utara. Ya, Kim Karena Jong-un. di Korea Utara ini kan sekarang sudah ada pasukan di Ukraina. Artinya apa? Dia akan berdialog dan dia akan mengatakan bahwa apa yang dikehendaki oleh Rusia. Kalau misalnya Rusia menghendaki bahwa negara yang memisahkan diri dari Ukraina, ya, Donetsk dan Luhansk itu diberi hak untuk referendum untuk menentukan apakah mau tetap ke Rusia atau ke Ukraina, ya nanti akan dilakukan itu. Ya, jadi tidak seperti Presiden Joe Biden mungkin yang ingin mencari jalan keluar perdamaian, tapi yang muter-muter di situ dan kemudian memberi bantuan misalnya persenjataan ke Ukraina maupun ke Israel, tetapi di sisi lain juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak tepat yang dilakukan. Nah, ini yang tidak ada ketegasan. Ini mungkin juga yang membuat Presiden Donald Trump memenangkan Pilpres kali ini. Nah, bagaimana dampaknya kepada Indonesia? Tentu kita harus tahu bahwa Amerika Serikat dengan Donald Trump terpilih, beliau akan mendominasi tidak hanya di benua Amerika, tetapi juga di Eropa, bahkan di Asia. Nah, ini artinya apa? Eskalasi pertentangan antara China dengan Amerika Serikat akan semakin memanas, ya. Dan kita tentu harus pandai melihat peluang. Apakah ada peluang dalam memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan China yang kita bisa manfaatkan, baik itu secara ekonomi, politik, pertahanan, dan lain sebagainya, atau tidak. Nah, ini yang harus kita lihat. Tapi kalau misalnya ternyata benar di Timur Tengah itu eskalasi perang bertambah tinggi, nah yang kita khawatirkan adalah supply chain akan terganggu dan itu tentu kita Indonesia akan terdampak. Baik. Kemudian juga secara politik juga demikian. Baik, Prof. Hikmahanto, kita tahu ya bahwa Donald Trump kurang peduli terhadap isu HAM. Padahal yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza dan Libanon sangat berkaitan dengan HAM. Jadi kebijakan politik Trump tentang perang Palestina-Israel ini akan sangat berpengaruh terhadap hubungan dengan Indonesia. Ya, tentu akan berpengaruh karena Trump itu ada dalam posisi dia berada di belakang Israel. Sementara kalau kita Indonesia berada di belakang bukan Hamas ataupun Hezbollah begitu ya, tetapi di belakang rakyat Palestina. Rakyat Palestina yang menderita akibat perang yang terjadi, sehingga bukannya tidak mungkin kita harus punya strategi bagaimana menghadapi Presiden Trump untuk
bisa memahami ya Oke, posisi dari Indonesia, negara-negara Islam, bahkan juga rakyat Palestina. baik. Prof. Hikmanto, dari sisi geopolitik, Trump terkenal dengan kebijakan yang kurang melibatkan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Tadi Anda udah singgung ya, ini termasuk kebijakan pengurangan pasukan dan peran Amerika Serikat di Asia Tenggara. Nah, Indonesia yang memiliki kepentingan besar di Laut Cina Selatan dan Natuna, apakah bisa terkena dampak dari pengurangan keterlibatan Amerika Serikat di kawasan ini? Ya, ini akan bergantung ya, karena Hmm, pada waktu masa jabatan pertama, saya ingat Menteri Luar Negerinya itu datang ke Vietnam, ya, datang ke Indonesia gitu ya, datang ke Vietnam karena apa? Untuk mengatakan kamu jangan takut kalau kamu diserang sama Cina, karena kami ada di belakang kamu. Sebenarnya ke Indonesia pun juga seperti itu. hmm, Ya, memang secara umum mungkin bisa saja Amerika Serikat ingin mengurangi kekuatannya di Asia, tetapi dalam isu-isu tertentu justru mereka akan ada di belakang negara-negara yang akan berhadapan dengan Cina. hmm, Ya, justru kita-kita yang dijadikan proksi. Karena oke. apa? Di bawah Trump, Amerika Serikat akan lebih keras terhadap Cina Hmm. ketimbang pada masa Joe Biden. Oke, Anda mengatakan bahwa di bawah Trump, Amerika Serikat akan lebih keras terhadap Tiongkok begitu ataupun China. Tapi Betul. kenyataannya kan kita melihat peran ataupun rencana dari pemerintah Indonesia untuk bergabung ke BRICS itu ya. Apakah ini Ya, kemudian nanti akan berpengaruh setelah terpilihnya Trump akan merubah rencana pemerintah Indonesia atau gimana, Prof. Hikmahanto? kalau menurut saya ini yang sebagaimana Presiden Prabowo katakan, kita akan menjaga jarak yang sama Hmm, antar kekuatan ya. Jadi misalnya dengan Cina kita akan bicara soal ekonomi, mungkin kita perlu pinjaman dari Cina, tapi kalau ke Amerika karena mereka tidak juga bisa menyediakan pinjaman, hmm, jadi kita berbicara mengenai masalah pertahanan. oke. Ya, menjaga jaraknya itu bukan terhadap variabel yang sama, tetapi Hmm. bisa berbeda. Yang penting adalah kita tidak akan masuk dalam salah satu blok, apakah di BRICS atau di OECD, karena kita juga sekarang sedang Sedang masuk berupaya untuk juga masuk ke ke OECD. OECD. Oke, Betul, betul. jadi pemerintah Indonesia tidak akan masuk ke dalam dua organisasi itu ya, baik ke OECD ataupun ke BRICS ya? Dia akan masuk, Hmm, tetapi ya itu masuk dua-duanya? mencari keuntungan, masuk dua-duanya Oke, untuk kepentingan nasional kita. hmm. Saya mau ke sektor ekonomi, ke segi ekonominya ya, ke Bu Afiliani. Bu Afiliani, dari segi kebijakan ekonomi, Ya, kita tahu kebijakan Donald Trump yang ingin menaikkan tarif global 10%. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap Indonesia? ya, sejauh ini kalau kita lihat memang ekspor ke Amerika kita kan nomor 3 Betul, setelah Cina, ya. Eropa ya. Sehingga kalau kita melihat memang otomatis apakah dengan kena tarif 10% itu berdampak. Kalau menurut saya sekarang ini kan problema di Amerika sendiri kan demand-nya juga sedang mengalami penurunan. Jadi Hmm, saya rasa Trump akan concern terhadap ekonomi di dalam negerinya betul, dan kita betul. tahu saat itu kemiskinan juga berkurang gitu ya. Nah, artinya apa? Tetap kalau itu kebutuhan tidak bisa disuplai oleh di dalam negeri, tetap mereka membutuhkan juga negara lain untuk impor ke negara Amerika. Oke. Jadi saya melihat Trump tetap melihat mana produk-produk yang bisa dilakukan sendiri dan mana yang tidak gitu. Karena Hmm, kalau tidak bisa diproduksi sendiri, walaupun dia kena tarif yang besar, otomatis yang kena kan nanti masyarakat di Amerika hmm. gitu. Jadi saya melihatnya sih dia akan melihat-lihat mana memang produk yang sebenarnya kebutuhan pokok mereka dengan yang memang mereka bisa lakukan sendiri. Gitu. Baik, Itu pasti akan dilakukan. berarti Gitu. kebijakan America's First ini tidak akan berpengaruh terhadap pembatasan impor dari Indonesia ya, Betul menurut sekali. Mbak Karena Afi? betul, karena selama Hmm, ini memang hubungan ekspor kita itu tidak berubah dan itu adalah hmm, kebutuhan pokok terkait dengan CPO, kemudian batu bara gitu ya. Itu kan kebutuhan yang tidak bisa mereka dapatkan dengan mudah dari negara lain ya. hmm. Jadi, nah itu pertama. Yang kedua tadi yang Pak Hikmah bilang bahwa dengan China itu pasti mereka lakukan perang dagang, yaitu kita bisa mendapatkan manfaat sebenarnya untuk bisa masuk melalui jalur Indonesia gitu. Nah, jadi yang penting adalah apakah Indonesianya siap kan gitu ya. Karena pengusaha-pengusaha kita tuh sebenarnya harus menangkap peluang-peluang dari dengan adanya Trump menang ini karena Hmm. peluang ekonomi kita akan jauh lebih besar sebenarnya dengan kemenangan Trump ini Jadi gitu. peluang Nah, yang Indonesia akan jauh lebih besar ya dengan ya kemenangan menurut Trump. Tapi apakah betul. kemudian soal investasi juga akan sama, Bu Afiliani, mengingat Trump pasti akan menarik kebijakan investasi dari luar negerinya ke dalam negerinya?
Nah, ini yang menjadi catatan karena Hmm, dengan mereka juga ingin menggerakkan ekonomi domestik domestik, ya. pastinya akan masuk ke sana. Nah, Ya, kalau kita lihat kan ada indikasi kenaikan suku bunga juga akan betul. dilakukan juga, tapi lebih rendah daripada lawannya kan gitu. Nah, artinya apa? Kita juga tidak bisa menjadi salah satu sumber hanya dari Amerika, tapi Hmm, negara-negara lain sebenarnya punya concern terhadap Indonesia terkait dengan Jepang misalnya. Thailand sekarang juga sudah mulai masuk, Korea gitu. Jadi artinya kalau untuk investasi mungkin kita tidak bisa sepenuhnya berharap dari sana. Bahkan mungkin di sana akan menarik dana-dana dan bisa terjadi capital outflow ya. Hari ini saja sudah terjadi peningkatan saham dan juga apa namanya di Amerika kan. ya. Berarti optimisme terhadap pasar modalnya gitu. Oke, terakhir soal nilai tukar rupiah bagaimana Bu Afiliani? Oke, nah ini yang perlu dijaga nih, karena otomatis dengan Hmm, kemenangan Trump, orang kan melihat bahwa ini sudah ada kepastian ekonomi di Amerika kan, kecenderungan bisa terjadi capital outflow. Makanya kita lihat rupiah kita kan sudah mencapai 15.700 sampai 15.800 ya. Jadi memang ini tugas Bank Indonesia juga untuk mengelola devisa kita, karena otomatis oke. biasanya cenderung dalam jangka pendek akan terjadi capital outflow gitu. Baik, kita lihat nanti bagaimana oleh-oleh lawatan Presiden Prabowo ya ke Amerika Serikat setelah Donald Trump dianggap memenangkan Pilpres Amerika Serikat meskipun belum akan dilantik tapi sudah menjadi presiden terpilih. Kita akan lihat oleh-olehnya seperti apa, apakah akan berpengaruh terhadap investasi dan juga sektor ekonomi kita. Kita akan lihat nanti oleh-olehnya seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung. Masih, Ada Profesor Hikmahanto Masih, Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dan Ekonomi Senior Indef Mbak Afiliani. Saya selalu Mbak Afi dan juga Prof. Hik. masih. masih.